Dan dia mengatakan bahwa dia cukup berani, para saudara yang terkasih, karena belum pernah sudah ada yang pernah mencetuskan ide bahwa Yosef itu adalah personifikasi dari Allah Bapa, sudah pernah ada dalam sejarah. Tapi dia dengan berani mengatakan Yosef itu adalah personifikasi dari Allah Bapa. Apa sih peran Santo Yosef dalam rencana keselamatan? Saya menulis di sini hanya ada 4, dan saya yakin Bapak Ibu ya sudah tahu, mungkin ketika saya menjelaskan, wis ngerti Romo, sudah tahu. Tapi ada baiknya kita mengulang-ulang lagi apa yang sudah kita ketahui tentang peran Santo Yosef dalam rencana keselamatan. Pertama, Santo Yosef meneruskan kepada Yesus garis keturunan Daud. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa dalam perjanjian lama, para saudara yang terkasih, Allah menjanjikan keselamatan, bahwa akan datang seorang Mesias yang berasal dari keturunan Daud. Dan kita tahu bahwa Yosef ini berasal dari keturunan Daud, dan ini kita bisa baca dalam Injil Matius. Nah, menarik sekali ya, Injil yang membicarakan Santo Yosef itu, pembicaraan tentang Santo Yosef itu sangat sedikit, paling beberapa kali. Tetapi kalau dibandingkan antara penginjil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, hanya Matius yang memberi ruang sedikit lebih banyak kepada Santo Yosef. Maka sebenarnya apalagi kita tahu bahwa Matius ini adalah rasul menuliskan kitab sucinya ini, kitab Matius ini diperuntukkan sebenarnya untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Maka bisa kita mengerti dengan baik kenapa dia memberi porsi lebih banyak kepada Santo Yosef, menjelaskan tentang Santo Yosef ini. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa dengan menjadi bapaknya Yesus, Yosef meneruskan kepada Yesus garis keturunan Daud. Nah, mungkin kita bertanya, tapi Romo kan itu kan bukan darah dagingnya Yosef. Yosef kan dalam hal ini adalah bapak angkat. Ya, saya bisa mengatakan dari sebuah tulisan yang saya baca, sebuah buku yang saya baca, dikatakan bahwa tradisinya orang Yahudi tidak begitu, Bapak Ibu, mungkin juga akan kena ke tradisi kita. Jadi ketika orang sudah resmi, legal secara hukum menjadi ayah dari seseorang, dia bisa meneruskan garis keturunan, misalnya dia keturunan ningrat pun bisa diteruskan ke dia. Saya orang Batak, mungkin Bapak Ibu ini yang mendengarnya juga banyak orang Batak. Keluarga Batak itu selalu punya, mungkin keluarga-keluarga lain juga selain Batak mempunyai silsilah. Jadi saya juga punya silsilah dari opung-opung kita, lalu ditulis siapa ini anaknya. Nah, dalam keluarga kami, dalam garis keturunan kami itu ada nama-nama orang yang bukan anak kandung, bukan berasal dari darah daging, tapi masuk ke dalam silsilah itu. Ini sebenarnya mau mengatakan bahwa ternyata bukan karena hubungan darah saja diteruskan dia itu adalah garis keturunan Daud, misalnya. Tidak demikian, tetapi ketika seseorang resmi secara hukum menjadi bapak dari seseorang, dia berhak untuk meneruskan garis keturunan yang dia bawa dari nenek moyangnya. Nah, atau mungkin kita tidak mau menerima teori ini, tetap saja Tuhan Yesus itu punya darah dari keturunan Raja Daud, dari Maria, karena Maria adalah juga berasal dari keturunan Daud. Nah, ini yang pertama, para saudara terkasih. Jadi Yosef meneruskan kepada Yesus garis keturunan Daud, dan ini secara teologis kita lihat tadi bahwa orang Israel dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan seorang Mesias yang berasal dari keluarga Daud, dan kita meyakini Mesias itu digenapi dalam diri Yesus. Nah, seperti saya katakan tadi, Matius ini adalah kitab yang ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen Yahudi. Nah, kalau kita melihat
silsilah Yesus, tidak semua penginjil menuliskan silsilah Tuhan Yesus. Hanya Matius dan Lukas, kalau saya tidak salah. Nah, dengan menunjukkan ini, Matius menulis silsilah Yesus, jadi mulai dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus, sebenarnya dia mau mengatakan menegaskan kepada kita bahwa ini loh, Yesus ini dimulai dari Abraham sampai pada Yesus. Ini anaknya orang Yahudi, ini keturunannya Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, Mesias itu harus pertama darah Yahudi, lalu berasal dari keturunan Raja Daud. Maka kalau menarik sekali memperhatikan perbedaan mengapa Lukas memulai silsilahnya dari Yosef sampai akhirnya ke Adam, lalu Adam disebut putra Allah, anak Allah. Nah, ternyata para penginjil ini mempunyai poin fokus pikiran tersendiri. Bagi Matius, dengan silsilah Yesus ini, dia mau mengatakan Yesus ini benar orang Yahudi. Dia ini benar keturunan Raja Daud. Sedangkan Lukas mau mengatakan bahwa ternyata Yesus itu masuk tidak hanya dalam sejarah bangsa Yahudi, tetapi juga seluruh umat manusia karena dirujuk sampai pada Adam. Dan dalam kitab dalam Injil Yohanes bab 1, meskipun dia tidak mengatakan silsilah Tuhan Yesus, tapi dikatakan sabda itu berasal dari Allah, sebenarnya mau merujuk bahwa tidak hanya Yesus itu hanya bagian dari orang Yahudi, tidak hanya bagian dari seluruh umat manusia, tapi seluruh alam semesta. Baik, tapi fokus kita di sini hanya ini, bahwa Matius 1 dengan silsilahnya mau mengatakan bahwa Yesus benar orang Yahudi dan keturunan Daud, dan yang menghubungkan itu adalah Yosef. Maka peran Yosef dalam Matius sangat penting untuk menunjukkan siapa identitas Yesus itu. Lalu yang selanjutnya saya tulis di sini, Yosef memberi nama kepada Yesus. Ini juga lagi-lagi tradisi orang Yahudi, memberi nama itu bukan sekedar hal yang remeh-temeh, enggak. Memberi nama berarti dia menjadikan dirinya itu milik orang ini. Jadi resmi, bukti resmi dan legal bahwa Yesus adalah benar anak Yosef dan berasal dari keturunan Daud. Jadi ini peran Santo Yosef dalam karya penyelamatan Allah, teristimewa secara khusus dalam inkarnasi Allah menjadi daging. Pertama, meneruskan kepada Yesus garis keturunan Daud. Lalu yang kedua, saya menulis di sini, Yosef menjadi pelindung dan penjaga Yesus. Nah, karena Yosef kita patut bersyukur. Mengapa ada Yosef? Karena melalui Yosef, Yesus itu masuk ke dalam dunia ini secara terhormat. Secara terhormat dalam arti sebagai seorang anak yang mempunyai ayah. Bisa saja kita bisa berandai-andai, Bunda Maria bisa saja tidak harus menikah dengan Yosef, wong itu anak berasal dari Roh Kudus. Tetapi cara pikir Allah tidak. Allah benar-benar mau terlibat. Dia merencanakan karya keselamatan ini. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Allah itu merencanakan karya keselamatannya dengan sangat detail. Allah itu merencanakan karya keselamatannya dengan sangat elegan, katakanlah demikian. Dia mempersiapkan Santo Yosef. Karena Yesus masuk ke dalam dunia ini secara terhormat. Dan kita tahu Yosef menjadi pelindung sang penyelamat. Dalam arti tertentu kita bisa katakan bahwa Yosef ini adalah penyelamat, sang penyelamat, khususnya dalam peristiwa kisah pengungsian ke Mesir. Jadi Yosef, meskipun dia bukan, seperti saya katakan tadi, bukan ayah kandung Yesus, tapi dia mempunyai peran penting. Dia menjadi pelindung dan penjaga Yesus. Dan saya kemarin melihat satu buah video di YouTube, seorang Romo dari Italia mengajarkan bahwa Yosef ini pun bisa kita sebut seperti Bunda Maria disebut co-redemptrix. Nah, istilah ini apa ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, masih agak masih diperdebatkan. Nah, untuk Maria sendiri diperdebatkan, tapi Romo itu mengatakan kita bisa memberi arti, mengatakan bahwa Yosef ini adalah dalam arti tertentu adalah
koredentor, dia rekan penyelamat. Karena apa? Karena dia menyelamatkan sang penyelamat ketika mereka hendak mengungsi ke Mesir. Nah, tentu koredentor dalam arti apa ya, arti spiritual. Kita pun bisa disebut koredentor, rekan penyelamat, kolaborator bersama Allah. Kita ikut menyelamatkan orang lain. Nah, Santo Yosef adalah pelindung sang penyelamat. Dia menyelamatkan sang penyelamat ketika Raja Herodes hendak mengejar dia dan membunuhnya. Lalu yang ketiga, kita tahu bahwa sebagai seorang ayah, Santo Yosef memperkenalkan kepada Yesus tradisi dan ajaran agamanya, sunat, ke bait Allah, ke sinagoga, mengajar berdoa, dan mengajar dengan kebapaannya. Tidak hanya itu saja, para saudara terkasih, Yosef juga memberi nama pada Yesus, Yosua bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunani disebut Yesus, artinya Allah yang menyelamatkan. Dari sini sebenarnya Santo Yosef ikut terlibat, meskipun mungkin dia tidak sadar, dia beri nama anak itu adalah Allah yang menyelamatkan. Sebenarnya dia juga secara tidak sadar atau mungkin sadar mau menegaskan, mau membantu karya penyelamatan ini dengan memberitakan kepada orang-orang sekitarnya bahwa ini di tengah-tengah kita ada Allah yang menyelamatkan. Dia memberi nama untuk menegaskan bahwa ini anak yang saya didik ini, yang saya asuh ini adalah penyelamat kita. Inilah Mesias itu. Dan juga karena keputusannya tinggal di Nazaret, kita bisa melihat dalam dalam Injil Matius 2, orang memberi julukan Yesus orang Nazaret. Nah, saya membaca sebuah buku tulisannya Leonardo Boff, dia katakan bahwa istilah Yesus orang Nazaret itu tidak hanya merujuk pada kota Nazaret, tetapi juga merujuk pada sebuah kata Ibrani yang kita pasti sudah kenal, itu nazar ya. Nazar bukan penyanyi dangdut itu ya. Nazar artinya sumpah, saya mau melakukan sesuatu kepada Tuhan sebagai bukti balasan cinta kasih saya. Dan orang yang melakukannya disebut Nasir Allah. Maka Yesus orang Nazaret ini sebenarnya ada dua arti ya. Selain dia berasal dari Nazaret, tetapi juga dia adalah orang yang dikhususkan bagi Allah. Orang yang setia mempertahankan Taurat. Lagi-lagi, meskipun mungkin Santo Yosef ini tidak sadar, dia dengan keputusannya tinggal di Nazaret, tetapi dia membantu, dia ikut terlibat dalam karya penyelamatan ini dengan menegaskan bahwa ini Yesus orang Nazaret ini adalah benar orang yang dikhususkan oleh Allah. Orang yang setia menjaga dan mempertahankan Taurat. Karena apa? Karena diajarkan juga oleh Santo Yosef di dalam kehidupannya. Jadi dia adalah pelindung dan penjaga Yesus. Ketiga, apa peran Santo Yosef bagi keluarga kudus di Nazaret? Saya menulis di sini representasi dari Allah Bapa. Nah, saya tadi sudah menyebut sedikit buku tentang yang ditulis oleh Leonardo Boff. Leonardo Boff ini seorang teolog, alirannya teolog pembebasan. Dia berasal dari Brasil. Dia menulis sebuah buku judulnya Saint Joseph. Dan dia mengatakan bahwa dia cukup berani, para saudara yang terkasih, karena belum pernah sudah ada yang pernah mencetuskan ide bahwa Yosef itu adalah personifikasi dari Allah Bapa, sudah pernah ada dalam sejarah. Tapi dia dengan berani mengatakan Yosef itu adalah personifikasi dari Allah Bapa. Lalu dia katakan seperti Maria yang didiami oleh Roh Kudus. Jadi Leonardo Boff ini melihat juga bahwa Allah Bapa berdiam dalam diri Santo Yosef. Jadi bukan hanya Bunda Maria yang didiami oleh Roh Kudus, tetapi Yosef pun dilihat, direfleksikan oleh penulis teolog ini, Allah Bapa pun berdiam dalam diri Santo Yosef. Dan seperti Maria, jadi bukan hanya Maria yang dipersiapkan dari semula untuk rencana keselamatan, tapi dia mengatakan bahwa Santo Yosef juga sudah dipersiapkan Allah dari semula untuk rencana keselamatannya. Maka dengan tesisnya ini dia mau mengatakan bahwa peran Santo Yosef itu tidak bisa dikatakan peran sembarangan, dia juga punya peran penting. Bukan lagi tokoh figuran di dalam karya keselamatan. Dia punya andil besar di dalam rencana keselamatan Allah ini.
Nah, penulis yang sama kemudian mengutip kata-kata dari Yohanes Paulus kedua dalam surat apostolik ensiklik, saya tidak ingat nih, Redentoris Custos, dikatakan di sini dalam misteri inkarnasi. Jadi inkarnasi bukan reinkarnasi ya, inkarnasi Allah menjadi daging. Allah tidak hanya mengambil rupa kemanusiaan Kristus. Jadi bukan hanya rupa kemanusiaan Kristus itu aja yang diambil, tetapi juga telah mengangkat kebapaan manusiawi Yosef. Artinya mengangkat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, mau meninggikan, jadi disucikan. Jadi tidak dianggap lagi Yosef ini punya sifat kebapaan yang sama dengan bapak-bapak yang lain yang ada di dunia ini. Diangkat lebih tinggi. Itu dengan dalam misteri inkarnasi. Dia mengutip apa yang dikatakan Yohanes Paulus kedua. Dan dengan cara ini, kita bisa melihat akhirnya bahwa dalam keluarga kudus di Nazaret, kita melihat ada Allah Bapa di sana, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, kemudian para saudara yang terkasih, penulis yang sama mencoba melihat bahwa ada kesamaan antara Santo Yosef dan Allah Bapa. Dalam buku yang sama itu dia nulis begini. Dia mengatakan bahwa sebagaimana halnya Bapa itu tidak kelihatan kan, tidak kelihatan dalam arti dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, sangat sedikit kita melihat Allah Bapa berbicara. Paling ketika Allah Bapa ketika Yesus dibaptis, lalu ketika transfigurasi, hanya di situ sedikit sekali kita melihat bahwa Allah Bapa berbicara. Dan dia mengatakan ini ada kesamaan dengan Santo Yosef. Santo Yosef itu dalam kitab suci sedikit sekali, hampir tidak terdengar suaranya dalam kitab suci. Maka dia lihat bisa jadi Yosef ini adalah representasi dari Allah. Karena melihat ada kesamaan antara Allah Bapa dan Santo Yosef sendiri. Lalu yang kedua dia katakan seperti Allah Bapa, lagi-lagi tidak banyak bicara, dan hal itu juga tampak dalam diri Santo Yosef. Santo Yosef tidak bekerja dengan mulutnya, tetapi bekerja dengan tenaganya. Dia tidak banyak berbicara, tapi dia menunjukkan pelayanannya dengan bekerja. Dan tidak hanya itu saja, dia melihat juga ada kesamaan bahwa Allah Bapa itu adalah pencipta, dan kita bisa menyebut itu Allah Bapa itu sebagai seniman. Juga Santo Yosef dalam arti tertentu adalah seorang seniman, dia seorang tukang kayu. Dia bukan ahli Taurat, dia bukan orang Farisi, tetapi dia orang sungguh-sungguh bekerja menciptakan sesuatu lewat tangannya. Ini yang dia lihat. Jadi ada kesamaan antara Allah Bapa dan Santo Yosef. Dan juga dikatakan Allah Bapa memperhatikan dan merawat ciptaannya. Demikian juga Santo Yosef merawat Maria dan Yesus. Jadi dalam diri Yesus ada gambaran Allah Bapa. Dan yang menarik adalah tentu saja Yesus memanggil Bapanya Allah Bapa sebagai Aba. Dia mengajar dalam doa Bapa kami. Dan dia menyebut kata Aba yang sama kepada Yosef. Jadi di sini penulis ini Leonardo Boff ini mau mengajarkan kepada kita, memperlihatkan bahwa Yosef ini adalah gambaran Allah Bapa yang kelihatan dalam keluarga kudus di Nazaret. Lalu yang selanjutnya, ini peran terakhir. Nah, terakhir tapi masih ada A, B, C dan lain-lain. Peran terakhir Santo Yosef. Kalau yang 3 tadi kita bisa melihat itu peran Santo Yosef dalam rencana keselamatan, khususnya dalam keluarga kudus di Nazaret. Yang keempat ini adalah peran Santo Yosef dalam karya keselamatan, dalam hubungannya dengan kita. Saya menulis bahwa Santo Yosef adalah teladan, khususnya dalam keutamaan hidup. Nah, apa teladan pertama?